Oke, selamat datang kembali untuk adik-adik semua dalam channel Simat ya. Jadi pertemuan kali ini ya, adik-adik kita akan membahas tentang kesamaan dan persamaan nilai mutlak. Namun langsung kita arahkan ke soal-soalnya ya. Nah, jadi supaya kamu lebih mantap dari segi konsep dan penyelesaian soalnya. Oke, nah hari ini soalnya agak berbeda ya, karena di pertemuan sebelumnya kan dalam mutlak itu kan Bapak buat sama semua angkanya ya. Namun di sini ada mutlak X dan mutlak X min 5 dan nanti juga ada soal kedua dan soal ketiga ya. Nah, dari sini nanti kamu harus benar-benar memahami konsep nilai mutlak itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini kan ada mutlak X ya, ada mutlak X, ada mutlak X min 5 ya. Jadi kalau harga mutlaknya ini nanti berbeda nilainya, kamu harus memahami konsep seperti ini ya, yang temuan pertama tentang persamaan mutlak. Jadi mutlak X itu nanti didefinisikan kan dua yang kemarin ya. Yang pertama itu X untuk X lebih besar sama dengan nol dan min X untuk X lebih kecil dari nol. Nah, begitu juga untuk X min 5 ya. Mutlak X min 5 ini pun didefinisikan menjadi dua ya. Yang pertama X min 5 untuk X min 5 lebih besar sama dengan nol ya. Ini min X min 5 untuk X min 5 lebih kecil dari nol ya. Nanti apa dari sini bisa Pak peroleh itu X-nya lebih besar sama dengan 5 dan ini X-nya lebih kecil dari 5. Sehingga nanti kalau kita buat bentuk garis bilangannya ada beberapa persamaan yang memenuhi di sini. Ya, di sini nanti Pak buat ini 0 dan di sini Pak buat nanti 5 ya. Berarti apa? Ada tiga persamaan ya. Tiga persamaan nanti tiga gambar dia. Yang pertama untuk X lebih besar sama dengan 0, gambarnya seperti ini ya, kecil nol. Yang ini untuk X lebih besar sama dengan nol. Nah, kemudian ada lagi kurvanya untuk X yang 5 ya. Yang nanti ini lebih kecil dari 5 ya dan lebih besar dari 5. Sehingga apa? Nanti ada tiga daerah yang memenuhi deh. Ini daerah yang satu, ini daerah yang kedua, ini daerah yang ketiga. Ya, dan nanti persamaannya tidak sama. Di sini untuk X lebih kecil dari nol ya, dan X lebih kecil dari 5. Nah, di sini nanti untuk yang kedua itu X lebih besar dari nol dan X lebih kecil dari 5 dan yang ini apa? X lebih besar nol dan X lebih besar dari 5. Ya, sehingga nanti soal yang pertama ini ada tiga persamaan yang harus kita kerjakan. Oke, yuk kita langsung kita bahas ya soal yang pertama, pesan pertama. Untuk yang pertama, kita ambil X lebih kecil nol dan X lebih besar dari, sorry, X kecil nol dan X lebih kecil dari 5. Berarti mana persamaannya? Ya, jadi persamaan yang semula mutlak X ditambah mutlak X min 5 sama dengan 7, ini akan berubah. Untuk X lebih kecil nol mana persamaannya? Berarti menjadi minus X. Nah, ya, untuk yang S kecil 5 mana persamaannya? Berarti yang ini ya, berarti minus dalam kurung X min 5 ya, sama dengan 7. Nah, oke, ini kan kalau Pak kali dalam jawab min X plus 5 sama dengan 7. Benar ya? Berarti minus 2X sama dengan dipindahin 2, X-nya ketemu min 1. Nah, ini X yang pertama memenuhi. Oke, sekarang untuk samaan yang kedua, yang mana kita ambil ya? Yang ambil adalah X lebih besar dari nol dan X-nya lebih kecil dari 5 ya. Sehingga yang awalnya soalnya mutlak X ditambah mutlak X min 5 sama dengan 7 akan berubah. Untuk X besar nol mutlak X menjadi apa? Menjadi X ya. Untuk kecil 5 mutlak X min 5 jadi apa? Jadi yang ini kan minus X min 5 ya sama dengan 7. Sehingga X, garis silang ya, balik dalam ya, min X ditambah 5 sama dengan 7. Ini kan habis nih ya. Ternyata apa? 5 tidak sama dengan 7. Berarti apa? Ini tidak memenuhi. Ya, sekarang kita ambil yang ketiga. Nah, yang ketiga yang diambil mana? Yang ini.
X-nya lebih besar 0 dan X-nya lebih besar dari 5. Ya, sehingga apa yang semula soalnya mutlak X ditambah mutlak X minus 5 sama dengan 7 menjadi apa? Ya, berarti ini menjadi X, ini menjadi, ambil yang ini, ya, X min 5 sama dengan 7, ya. Bapak pindah kemari, jadi apa ini? Berarti 2X, kita seberang ya, sama dengan 12, X-nya ketemu berapa? 6, ya, sehingga ada 2X yang memenuhi di sini. Oke, yang pertama X-nya min 1, yang kedua X-nya 6. Ada jawabannya? Ada, yang E ya. Nah, yang E, enak. Nah, jadi kalau ada dua nilai mutlak yang tidak sama nilainya, maka harus gunakan sifat yang ini ya, Dik ya. Nah, baru kamu lihat kurvanya. Oke, untuk daerah garis bilangannya yang mana X yang memenuhi persamaan. Bisa ya? Oke, nah sekarang kita masuk soal PTN-nya. Ini soal yang kedua ya. Oke, di sini apa? Di sini ada sifat X-nya. X-nya itu harus lebih kecil dari minus 3. Ya, sehingga persamaan mutlak ini semua, nanti kamu ambil yang mana X-nya lebih kecil dari min 3. Oke, jadi Pak gimana caranya? Sekarang kita ubah dulu bentuk yang dalam, Dik. Kita ubah bentuk yang ini. Ya, ya berapa? Berarti mutlak 1 ditambah 3X. Ini kan punya dua definisi ya. Nah, punya dua definisi. Apa yang pertama? Yang pertama 1 ditambah 3X. Yang kedua nanti apa? Min 1 ditambah 3X. Oke, ini definisinya ya. Nah, sekarang ini untuk kapan? Kan? Nah, ini untuk 1 plus 3X lebih besar sama dengan 0. Ya, ini 1 plus 3X lebih kecil dari 0. Nah, sekarang di antara dua ini yang mana memenuhi X-nya lebih kecil dari min 3 ya? Yuk, kita ubah kemari ini. Kalau kita rubah yang ini ya, berarti kan 3X lebih besar sama dengan min 1. Ya, berarti apa? Di sini jawabannya X lebih besar dari min sepertiga. Ya, ini 3X lebih kecil dari min 1, maka X-nya lebih kecil dari min sepertiga. Benar ya? Nah, kalau kecil dari min 3 itu lebih besar dari min sepertiga atau lebih kecil dari min sepertiga? Iya, lebih kecil dari min sepertiga ya, sehingga ini tidak memenuhi. Nah, sehingga soalnya kita ganti ya. Yang awalnya soalnya itu 1 min mutlak 1 plus 3X ya, ini maka akan berubah menjadi apa? Harga mutlak 1 min ini semua. Ini yang menuhin. Berarti min ya 1 plus 3X. Nah, oke. Yuk, berarti apa nih? Berarti sama dengan saat mutlak min ketemu min plus ya. Berarti 1 plus 3X. Nah, nih. Oke. Berarti apa? Kalau Pak sambung kemari, maka akan berarti apa? Sama dengan 2 ya. 2 plus 3X. Nah, udah berubah soalnya. Oke, sekarang lagi kita ubah. Ini kan punya dua definisi lagi. Ya, yang pertama 2 plus 3X, yang kedua apa? Minus 2 plus 3X. Yuk, sekarang yang mana memenuhi X kecil min 3, Dek? Nih, berarti apa? Ini untuk 2 plus 3X lebih besar sama dengan 0. Ini untuk 2 plus 3X-nya lebih kecil dari 0. Ya, ini kan 3X lebih besar sama dengan minus 2 ya. Maka X-nya berapa? Lebih besar dari minus 2 per 3. Oke? Ini apa? 3X lebih kecil dari minus 2 sehingga X-nya kecil dari minus 2 per 3 ya. Coba lihat, mana yang lebih kecil min 3? Lebih besar dari minus 2 per 3 atau lebih kecil dari min 2 per 3? Iya, berarti apa? Ini tidak memenuhi ya. Berarti inilah jawabannya. Mana bentuknya? Berarti bentuknya adalah yang ini. Oke, bentuknya adalah yang ini. Nah, sekarang kalau ini kita rubah, dia menjadi apa? Berarti menjadi minnya kali ke dalam kan? Berarti sama dengan ya minus 2 minus 3X. Ada jawabannya? Iya, jawabannya A ya. Nah, jawabannya yang A. Oke. Nah, gampang ya. Jadi ingat kamu harus ingat sifat dari nilai mutlak ini. Oke, bisa paham ya? Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Nah, ini lebih mudah soalnya.
Ya, lu muncul bentuk lagi persamaan kuadrat ya, ya nggak masalah deh ya. Nah, ini seperti biasa, ada nggak bentuk yang sama? Ada Pak, yaitu apa? Mutlak X min 1. Nah, berarti kalau itu kita anggap aja dia menjadi P ya. Nah, berarti soalnya berubah menjadi apa? Berarti P kuadrat dikurang P dikurang 6 lebih besar dari 0. Ya, faktorin yuk. Berarti ini P ya. Berapa kali berapa? Yang 6 ya. Berarti buat ini 3, ini 2. Hasil jumlahnya mesti min 1. Berarti ini min 3, ini plus 2. Ya, berarti apa? Di sini P sama dengan 3, di sini P sama dengan minus 2. Oke. Nah, kalau kita gambar garis bilangannya ya, berarti kan ini minus 2, ini 3. Yuk kita uji angka 4. 4 kemari. 4 kurang 3, 1. 4 tambah 2, 6. 1 kali 6, positif. Berarti buat di sini positif. Di sini negatif, di sini positif ya. Karena yang diminta lebih besar dari 0, maka kamu ambil yang bernilai positif ya. Berarti ke arah kanan ya, ke arah kanan satu nih dan ke arah kiri satu. Inilah yang positif ya, karena yang diminta lebih besar dari 0. Oke, sehingga jawabannya apa? Sehingga jawabannya adalah P lebih kecil dari minus 2 atau ya atau P lebih besar dari 3. Ada jawabannya? Iya, belum ada karena belum dirubah P-nya ya. Tadi P itu apa, Dek? Mutlak ya. Mutlak X min 1 lebih kecil dari min 2 atau ya mutlak X min 1 lebih besar dari 3. Oke, ingat pertemuan awal mengenai mutlak. Hasil mutlak boleh negatif enggak? Nggak boleh ya. Nah, sehingga ini tidak memenuhi. Nah, kita ambil yang ini aja. Oke. Berarti mutlak X min 1 lebih besar dari 3. Sifatnya kemarin gimana? Berarti X min 1 kecil dari min 3. Atau X min 1 lebih besar dari 3. Oke, jadi berapa ini? Berarti X seberang ini ya. Jadi kecil minus 2. Atau X lebih besar dari 4. Ada jawabannya? Ada yang bola ya. Nah, jawabannya yang bola. Oke, gimana? Gampang ya. Ya, jadi PTS mutlak itu yang mesti adanya adalah sifat mutlaknya ya. Mutlak X itu adalah bisa bernilai X untuk X lebih besar sama dengan 0. Ini min X untuk X lebih kecil dari 0. Nanti yang dalam ini boleh berubah-ubah, tapi sifatnya adalah yang ini dan yang ini. Oke, bisa ya. Nah, jadi sekian dulu pertemuan kita. Jika adik merasa channel ini bermanfaat bisa menambah pengetahuan adik tentang matematika, ya jangan ragu-ragu deh ya. Di subscribe, like, dan di komen. Oke, ingat matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih.